Halo, selamat pagi petani jengkol mania. Jumpa lagi dengan saya Tri Cahyono. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil pembosteran dan perawatan bunga jengkol yang sudah kita lakukan di hari sekitar 1 bulan yang lalu, kawan-kawan ya. Ini adalah hasilnya, kawan-kawan. Untuk bunga yang kita rawat, ini satu tandan atau satu kunci bunga ini bisa jadi 3 ini ya kawan ya. Ini contohnya kawan-kawan. Nah, bisa jadi 3 ini, dan ini seperti telinga apa ini ya, panjang sekali ini satu tandan ini. Kita hitung ya kawan-kawan ya. Jadi berapa ini? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ini satu tandan yang paling panjang ini ada 18. Berapa? 1 2 3 4 5 6 7 14 kawan-kawan ya. Ini ada 14 buah. Ini yang kita rawat. Kita pupuknya dari perawatan juga macam-macam kawan-kawan ya. Perawatan itu juga dari dalam atau faktor internal dari tumbuhan itu sendiri. Kemarin kita sudah memberikan dengan MKP dan KNO putih pada saat berbunga. Kemudian bunganya sendiri juga kita rawat menggunakan Matador kawan-kawan ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan di video kita yang pertama, yaitu membuahkan jengkol di luar musim. Ini hasilnya kawan-kawan ya. Ini adalah buah yang bawah kawan-kawan ini ya, bisa dilihat ya. Ini sampai tanah kawan-kawan ya, tanaman kita ya. Nah, ini kalau sudah berbuah, ini hasil buahnya. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, ini bisa dilihat gulainya ini. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, bisa jadi semua ini ya, panjang seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini tanaman jengkol kita berumur sekitar 7 tahun kawan-kawan. Tanamannya sehat kawan-kawan ya. Tentunya untuk sistem penanaman itu sendiri kita juga mempunyai teknik yang bagus kawan-kawan. Nanti akan kita jelaskan di video kita yang lain kawan-kawan. Jadi tanaman itu dari bawah sudah kita bentuk kawan-kawan. Nah, untuk menaiki pohon kalau pada saat panen ini juga akan lebih enak kawan-kawan ya. Ini adalah jengkol kita yang kita booster kemarin sekitar 1 bulan yang lalu. Kalau pembosteran sekitar 2 bulan, cuman kalau perawatan bunga sekitar 1 bulan yang lalu ini kawan-kawan ya. Ini hasilnya, bunganya banyak yang jadi. Ini kemarin kita seperti dapat jackpot kawan-kawan ya. Kita beli kebunnya tidak terawat, jengkolnya tidak pernah panen. Kita tanganin, alhamdulillah sudah membuahkan hasil kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya, julenya. Nah, ini baru pertama kali kita buahkan secara pembosteran dan metode perawatan kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan ya, buahnya sampai ke tanah-tanah kawan-kawan. Seperti ini kira-kira buahnya kawan-kawan. Ini yang satu tandan full isi, bisa dilihat kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi jangan takut untuk melakukan perawatan yang intensif. Dengan modal kira-kira kemarin itu habis 100.000 untuk satu pohon, karena kita membutuhkan MKP, Matador, sama KNO merah dan KNO putih. Tetapi jika dibandingkan dengan hasilnya jauh kawan-kawan ya, dengan jengkol yang kita rawat dan tidak kita rawat. Kemungkinan kalau kita prediksi ini keluar sekitar ya kalau 700-800 kilo insya Allah dapat kawan-kawan untuk jengkol sama kulitnya ya. Tentunya di tahun depan kita akan membuahkan lagi dengan yang lebih banyak. Oke kawan-kawan, ini adalah contoh dari jengkol yang kita rawat. Dan untuk jengkol yang perawatannya kurang intensif,
nanti kita akan berikan contohnya juga ya kawan-kawan ya. Ini ada contohnya pohon kita yang kemarin nggak sempat kita booster, tetapi dia karena pohonnya berdekatan dia mengeluarkan bunga juga, cuman kurang maksimal kawan-kawan ya. Ini adalah pohon jengkol kita yang berusia 4 tahun. Ini kawan-kawan ya, dari bawah sudah kita bentuk percabangannya. Nah, ini sengaja kita berikan contoh ke kawan-kawan, tidak kita pruning kawan-kawan ya. Ini banyak tunas-tunas air yang tidak kita pruning. Nah, ini jengkolnya pun juga nggak mau keluar kawan-kawan ya. Nih contohnya. Nah, ini kawan-kawan ya. Kalau untuk jengkol yang kita booster, nih hasilnya kawan-kawan. Ini jengkol kita yang kita lakukan pembosteran. Nah, buahnya lebat sampai atas kan kawan, tidak begitu kelihatan ya kawan-kawan ya. Ini baru pertama kali kita lakukan perawatan secara intensif kawan-kawan. Kemungkinan di tahun depan insya Allah panen akan meningkat sekitar 200% kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan jengkol mania, sekarang kita akan melihat pohon jengkol yang sudah kita siapkan untuk dilakukan pembosteran. Karena di kebun kita ini ada beberapa pohon jengkol dan tidak kita buahkan secara bersamaan ya kawan-kawan ya. Nah, ini yang kemarin dalam satu kebun ya kawan-kawan ya. Satu pohon kita booster, satu pohon kita rawat sehabis panen, satu pohon lagi kita lakukan perawatan bunga kawan-kawan ya. Ini dalam satu kebun kawan-kawan. Ini yang habis kita lakukan perawatan pasca panen kawan-kawan ya. Jadi sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum panen, atau kalau perlu 1 bulan, sudah kita lakukan perawatan dengan menggunakan NPK cair kan kawan ya. Tentunya NPK nya pilih yang produk dari NPK yang berkualitas saja kawan-kawan ya. Sedikit aja, mungkin satu pohon ini sekitar 1,5 sampai 2 kilo aja, atau kalau pohonnya masih kecil ya 1 kilo udah cukup kawan-kawan ya, saya rasa. Ini ya kawan-kawan ya, ini pohon jengkol kita. Nah, pucuk seperti ini belum siap untuk dilakukan pembosteran kawan-kawan ya. Nanti kalau sudah agak tua seperti ini semua pucuknya, nanti kita lakukan pembosteran dengan metode yang sama di video kita sebelumnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, ini adalah contoh lagi kawan-kawan ya. Kemarin ini dari hasil yang jengkol yang benar-benar pure, tidak kita rawat kawan-kawan. Ini kita mencontohkan yang jengkol yang tidak kita rawat, karena kemarin kita ingin membuat video, jadi kita tidak merawat bunganya, kita tidak membosternya. Ini kawan-kawan hasilnya. Ini kawan-kawan. Ini. Jadi buahnya juga tidak sampai bawah kawan-kawan ya. Buahnya cuman ada di atas-atas saja, tidak sampai bawah, tidak merata buahnya ya kawan-kawan ya. Ini satu tangkai ada yang bawahnya banyak, di tangkai yang lain ini kosong, di bawah-bawah tidak sampai buahnya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Ini benar-benar tidak kita rawat. Ini pohon sekitar usia 5 tahun kawan-kawan, kalau menurut cerita dari pemilik kebun sebelumnya. Kita mendapatkan kebun ini kemarin belum sampai 1 tahun kawan-kawan ya, dengan kondisi kebun yang sangat memprihatinkan. Sekarang sudah kita rawat, sudah bagus, dan hasilnya alhamdulillah lumayan ya kawan-kawan ya. Di sini kita punya 13 pohon jengkol yang siap produksi. Kalau yang masih seperti ini, masih baru penataan pohon seperti ini ada banyak kawan-kawan ya. Ini ada sekitar 20-an pohon. Kalau yang masih kecil-kecil
mungkin sekitar yang masih kecil-kecil sekitar ada sekitar 70-an pohon kawan-kawan ya. Total pohon jengkol di sini 100 lebih kawan-kawan. Jadi sekitar 80 lah yang kecil, sekitar 100 lebih. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyimak video kita hasil pembosteran. Simak terus videonya. Nanti kita akan membuat video tentang bagaimana cara menanam jengkol dari kecil membentuk cabang sehingga bisa siap dibuahkan setelah umur 3,5 tahun. Mulai kita buahkan buah pertama nanti ya 3,5 tahun, di 4 tahun 5 tahun nanti akan meningkat terus buahnya, dan di 6 tahun puncak produksi akan kita dapatkan kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyimak video kami. Sampai jumpa. Salam jengkol mania. Jangan lupa bahagia ya kawan-kawan ya. Terima kasih.